إن الحمد كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وتمم وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya berwasiat untuk pribadi secara khususnya dan kepada para hadirin secara umumnya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah insyaallah kita semua senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dipertemukan kita dengan bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jika mempertemukan hambanya dengan bulan yang mulia, berarti Gusti Allah mengharapkan kebaikan dari hamba tersebut. Tanpa terasa kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita. Apakah kita sudah layak diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan? Apakah jasad kita, ruh kita, diri kita sudah siap untuk sama-sama menuai rahmatnya Gusti Allah? Apakah kita semua sudah mulai mempersiapkan diri sejak datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga akhirnya bulan Ramadan? Kenapa kita perlu persiapan, ma'asyiral hadirin? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Utiyat ummati, umatku diberikan," dawuh Kanjeng Nabi, "fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, khamsan lam yu'tahunna ahadun nabiyyun qabli." 5 hal yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidah, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nadharallahu ilaihim lam yu'adzibhu ahada. Pada bulan Ramadan, keistimewaan yang pertama adalah malam-malam pertamanya Gusti Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka ia tidak akan diazab selama-lamanya. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu persiapan menuju Ramadan itu penting.
Sekiranya awal-awal Ramadan kita sudah ready, sudah siap untuk mendapatkan pandangan khusus dari Gusti Allah. Karena jelas Gusti Allah tidak memandang orang-orang yang bermaksiat. Gusti Allah tidak memandang orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Gusti Allah tidak akan memandang orang-orang yang saling caci membenci. Gusti Allah tidak akan memandang orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Itu adalah keutamaan yang pertama. Allah akan memandang hambanya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang pada malam-malam pertama bulan Ramadan. Yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma tsaniyah fa inna khulufa fam afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya aroma mulut daripada orang-orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik, lebih wangi daripada minyak cendana. Yang dinamakan khuluf di sini adalah aroma mulut yang disebabkan puasa atau jarangnya berbicara. Jikalau seseorang tidak kemasukan makanan setengah hari atau dia jarang berbicara kurang lebih setengah hari lamanya, maka siang hari akan berubah aroma mulutnya. Aroma yang alami, bukan bau yang disebabkan gara-gara makanan yang bau. Misal ada seseorang makan pete atau makan jengkol pada sahurnya, maka itu tidak dianggap khuluf. Yang dinamakan khuluf, aroma di sini adalah aroma yang alami yang keluar disebabkan puasa ataupun jarangnya berbicara. Bau mulut tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala. Bau mulut tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ganjarannya. Makanya disunnahkan bagi kita untuk senantiasa bersihkan gigi kita saat sahur, dan mulai makruh hukumnya untuk bersikat gigi atau bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Maka bagaimanapun aromanya, selama tidak mengganggu orang sekitar, hendaknya ditahan, jangan disikat atau dibersihkan. Kecuali apabila madaratnya lebih besar. Sahur dengan makanan yang mengandung bau, lantas tidak gosok gigi sampai siang hari dan mengganggu orang-orang sekitarnya, maka boleh, tapi secukupnya, sekiranya mengurangi madarat. Bau mulut tersebut, ma'asyiral hadirin, mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya puasa Ramadan, sampai bau mulut saja mengandung pahala. Lantas yang ketiga, ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, amma tsalitsah fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Adapun yang ketiga adalah malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di setiap pagi dan malamnya. Orang yang puasa semata-mata mengharapkan ridha Allah, penuh dengan introspeksi diri, merasa butuh dengan puasa tersebut, maka malaikat akan memohonkan ampun kepadanya. Puasa bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum, dan banyak sekali orang-orang yang terlena dengan makna daripada puasa, sampai Kanjeng Nabi dawuh, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Dia puasa cuma sekedar dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena saat puasa tidak menjaga lisannya, karena saat puasa tidak menjaga hatinya, karena saat puasa tidak menjaga pandangannya. Bagaimana malaikat akan memohonkan ampun tatkala ia berpuasa hanyalah sekedar menahan lapar dan haus? Maka makna puasa di sini adalah senantiasa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang membatalkan puasa secara batin. Hindarkan riya, hindarkan iri dengki, hindarkan gosip penggosip, tahan dirinya, karena kita semua akan kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ma'asyiral hadirin, wa amma rabi'ah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatah. Sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan surganya. Wa qala laha, dan Allah mengatakan kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Wahai surga, siap-siaplah kalian dan berhiaslah kalian untuk hamba-hambaku
yang mana mereka ausyaka an yastarihu min ta'abid dunya, mereka akan menghampirimu karena sudah lelah dengan kepenatan duniawi, ila dari wa karamati, menuju rumahku, menuju surgaku dan menuju karomahku. Orang-orang yang senantiasa berpuasa dan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, Gusti Allah menganggap dia ini sudah meninggalkan duniawi. Makanya satu-satunya ibadah yang bisa menghancurkan syahwat hawa nafsu adalah puasa. Dan satu-satunya ibadah yang mana menunjukkan kalau kesalahan itu tidak hanya dari syaitan adalah puasa. Kalau di luar bulan Ramadan melakukan kesalahan bisa menyalahkan syaitan. Oh, ini syaitan yang terkutuk telah membisiki saya. Oh, saya khilaf gara-gara syaitan. Dikit-dikit syaitan disalahkan. Tetapi ketika Ramadan tidak bisa. Syaitan dibelenggu oleh Allah. Ketika terjadi pelanggaran maka salahkanlah diri kita sendiri. Bukti bahwasannya manusia pun memiliki hawa nafsu dan syahwat yang bisa melakukan sebuah kesalahan. Tatkala puasa berhasil dijalankan dengan baik, maka Gusti Allah akan menyiapkan surga bagi orang-orang tersebut. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin, wa ammal khamisah fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Pada akhir-akhir terakhir bulan Ramadan, Gusti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, gimana maksudnya pembebasan dari api neraka dan pengampunan dosa?" Kemudian Kanjeng Nabi SAW menggambarkan, "Wahai sahabatku, kalau ada orang sudah bekerja dan sudah menuntaskan pekerjaannya, apakah dia berhak untuk mendapatkan upahnya dan gajinya? Ketika bekerja, dia bekerja dengan serius, dengan profesional, dan menuntaskan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, dengan itqan. Lantas dia sangat berhak untuk mendapatkan gaji. Bahkan uang lemburnya pun dia juga berhak untuk mendapatkannya. Begitu pula ketika berpuasa, ia rela mengorbankan hawa nafsunya, rela menjaga diri lisan hatinya, rela berlapar-lapar dan menahan dahaga, maka Gusti Allah akan memberikan balasan dan ganjaran yang besar. Di antaranya adalah penghapusan dosa dan idqun minan nar. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu khutbah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, yang mana kesimpulannya adalah ayo sama-sama persiapkan diri kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Pantaskan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, karena percayalah ketika Gusti Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah yakin kalau kita mampu, kita bisa. Maka jangan sia-siakan husnudzonnya Gusti Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا واهب العطيات ويا دافع البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل بصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.